Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak pribadi karena bisa kita berkumpul bersama-sama hari ini untuk tidak pribadi melaksanakan RTL yang sudah disusun dari bulan 3 tahun 2024 kemarin. Kemudian salawat salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan atau izin yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kompetensi diri dan melakukan diseminasi di sekolah kita ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Wakil yang juga sudah memberikan izin, baik itu waktu dan sarana prasarananya. Dan kemudian coba terima kasih kepada rekan-rekan guru seperjuangan, Bapak Ibu yang sudah mau hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi yang akan nanti Mida sampaikan. Dan sebelumnya juga Mida mohon maaf di depan dulu jika nanti ada hal-hal yang salah Mida sampaikan, karena sejujurnya kita sama-sama belajar dan juga kalau boleh beralasan sedikit terlupa karena ini sudah dari bulan Maret 2024. Kemudian ada pun judul diseminasi yang Mida angkat untuk diseminarkan di sekolah kita, yaitu membiasakan diri menyusun LKPD dan soal yang terintegrasi dengan muatan literasi dan numerasi untuk meningkatkan hasil AKM di sekolah kita, SMK Kesehatan Proskil Indonesia, oleh Mida sendiri hari ini 10 Juli 2024. Nah, di sini membiasakan diri menyusun LKPD. Mungkin di antara kita ada yang sudah membiasakan diri menyusun LKPD dan ada mungkin yang belum. Jadi Mida mengajak teman-teman atau rekan-rekan seperjuangan mulai dari kita, karena kita juga tahun ajaran baru, untuk membiasakan membuat LKPD, terutama guru-guru dari mapel umum. Kalau guru produktif mungkin sudah terbiasa membuat LKPD yang berupa SOP mungkin seperti itu ya Bu, atau yang baru kita dengar sekarang job sheet yang dimaksud oleh Ibu pengawas kita sebelumnya. Kemudian kita juga sudah terbiasa sebenarnya membuat soal setiap semester dan setiap UH. Nah, namun di sini apakah soal tersebut sudah terintegrasi belum dengan muatan literasi dan numerasi? Di situ poin pentingnya. Karena peran penting kita sebagai guru mapel umum itu untuk meningkatkan nilai AKM adalah bagaimana kita menampilkan LKPD ataupun soal kita itu terintegrasi dengan literasi dan numerasi yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita di kelas 2. Jadi kita melatih mereka untuk terbiasa seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, terbiasa melihat soal-soal AKM. Biasanya kita mungkin membuat soal ulangan, apa yang dimaksud dengan apel misalnya, apa nama atau jenis apel yang ada di daerah ini. Nah itu cenderung tidak membuat anak berpikir kritis yang membuat dia nanti melihat soal AKM itu terkejut. Jadi kita mulai membiasakan dari kelas 10 terutama melihat soal-soal AKM ini, sehingga di kelas 11 mereka tidak kaget lagi dan tidak mengeluh lagi dengan soal-soal panjang dan segala macamnya. Kemudian di sini kita membiasakan diri membuat soal yang tidak bisa langsung dicari dengan Google. Nah, karena kita di sini kan sudah soal ujiannya menggunakan Google Form, dan kita nggak tahu nanti ke depannya, mana tahu tidak ada lagi ujian akhir semester ya Pak. Nah, tapi kita bisa membiasakannya lewat soal latihan, dan soal latihan itu kita harapkan anak berpikir untuk mencari jawaban dengan membaca ataupun berhitung tadi. Maka dengan di situ insya Allah semoga dan mudah-mudahan anak-anak akan terbiasa berliterasi dan bernumerasi, sehingga harapan kita nilai AKM di sekolah kita ini
akan meningkat secara signifikan ya, secara sesuai harapan kita. Nah, kemudian mungkin kita lanjut, teman-teman ada yang bertanya kenapa harus dilakukan diseminasi oleh Bu Mida. Nah, ini adalah foto yang kita tampilkan salah satu bukti Mida mengikuti diklat atau pelatihan selama kurang lebih seminggu di bulan Maret. Jadi Mida punya tanggung jawab untuk melakukan diseminasi dari RTL yang sudah disusun setelah mengikuti pelatihan diklat peningkatan kompetensi guru SMK Mapel Umum Angkatan 1 di Riau, desain pembelajaran IPAS meningkatkan hasil AKM di SMK yang diselenggarakan oleh BBPP MPP BPL Medan di Pekanbaru pada tanggal 31 Maret sampai 5 April 2024. Nah, kemarin itu memang kami alhamdulillah guru IPAS yang terpanggil untuk ikut pelatihan diklat ini. Tapi tidak hanya guru IPAS sebenarnya, ada di daerah-daerah lain yaitu guru bahasa Inggris, guru matematika, kalau tidak salah ya kimia ya. Dan alhamdulillah rezeki Mida bisa mengikuti ini kemarin. Nah, jadi targetnya memang kita sebagai guru mapel umum, bagaimana kita membantu sekolah supaya nilai AKM sekolah kita bagus nantinya. Dan kenapa tidak guru produktif? Guru produktif itu setelah mengikuti diklat ternyata mereka juga sudah dibebankan dengan UKK. Itu merupakan tombak mereka sebagai guru produktif, sehingga ibaratnya kata pemateri kemarin, jangan dibebankan lagi ke guru produktif, makanya diadakanlah diklat untuk guru umum, banyak sekarang dilakukan. Nah, tapi alhamdulillah di sini rekan-rekan guru produktif mau dan bersedia ikut mendengarkan, semoga bermanfaat ya Ibu ya. Kemudian mohon maaf kalau nanti Mida bilangnya guru umum ya, bukan berarti Mida tidak menghargai guru-guru produktif yang hadir hari ini. Mida sangat menghargai sekali. Kemudian alasan mengapa Mida melakukan diseminasi itu karena di setiap diklat yang dilakukan oleh BBPP MPP BPL Medan ini insya Allah akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi ya terhadap implementasi hasil diklat di daerah asal alumni diklat, atau karena kita termasuk sekolah binaannya, baik itu binaan dari lapor mutu yang sering kita ikuti, dan ini salah satunya. Nanti kalau rekan-rekan ingin ikut, maka rekan-rekan akan memahami ini gitu. Kemudian mengapa lagi melakukan diseminasi? Tentunya niat baik ini untuk meningkatkan kompetensi guru mapel umum di SMK Kesehatan Proskil Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke mengidentifikasi dulu kemampuan literasi dan numerasi pada mata pelajaran kita. Pelaksanaan pembelajaran pada umumnya untuk semua mapel tentunya sama, baik produktif maupun umum. Kita harus membuat rencana pembelajaran yang kita susun sebelumnya berdasarkan kurikulum ataupun silabus dan tujuan pembelajarannya. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka, tentu bahasanya lagi ada CP, ya kan? Kemudian ada KKTP yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita juga harus menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan keperluan dari tujuan pembelajaran kita. Model pembelajaran itu harus relevan dengan materi kita, bahan ajarnya, kemudian medianya, sesuai dengan karakteristik materi masing-masing pembelajaran kita. Baru kemarin kita mendengar pembelajaran yang diberikan oleh pengabdian ibu dosen, pembelajaran inquiry, boleh. Kemudian ada lagi sebelumnya yang tadi booming itu PBL, Problem Based Learning. Kemudian lebih rumit lagi PJBL. Nah, itu adalah pembelajaran inovatif yang memang lagi gencar-gencarnya harus kita gunakan. Bukan berarti discovery learning kita tinggalkan, tidak. Discovery learning itu salah satunya juga pembelajaran inovatif. Yang kita tinggalkan itu adalah pembelajaran ceramah, ya, metode pembelajaran yang ceramah. Gitu ya.
Bapak Ibu semuanya. Kemudian AKM. Nah, dari kita mempersiapkan pembelajaran, tentu kita akan nanti ujung-ujungnya di sini mengacu kepada AKM kita. Nah, di situ yang akan dilihat. AKM ini mengacu kepada PISA dan tim SS, ya, yang meliputi asesmen pada literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca itu kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Jadi bukan berarti bahasa Indonesia saja yang harus ditingkatkan di kemampuan bahasa Indonesia, tidak. Kita semua, karena kita semua bahasa komunikasi kita menggunakan bahasa kan. Tidak ada mungkin untuk beberapa orang menggunakan bahasa isyarat, tapi tetap bahasa yang kita gunakan. Kemudian literasi numerasi di sini kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan bukan berarti pelajaran matematika toh, tidak, kita semua. Namun mungkin sebelum Bidan mengikuti diklat ini, pemikiran Bidan bahwa literasi numerasi itu hitung-hitung uang gitu, hitung-hitung seperti pembelajaran bumi atau bentuk nana gitu kan. Tapi tidak, ternyata pengembangannya banyak sekali yang tidak kita sadari. Nah, dengan mengikuti diklat ini, Bidan kemarin itu tersadar sendiri. Oh iya, kan nggak harus soal Bidan teori-teori atau bahasa-bahasa aja. Tapi kita bisa menggunakan ilmu matematikanya, sehingga anak akan terbiasa membaca dan bernumerasi tadi. Kemudian baik literasi membaca maupun literasi numerasi adalah kemampuan atau buah keterampilan yang mendasar dan diperlukan oleh setiap peserta didik dalam menguasai kompetensi di seluruh mata pelajaran. Nah, berarti produktif juga ikut ya Ibu-ibu ya. Cuman PR besarnya memang kita di guru mapel umum. Apa sih sumbangsi kita untuk meningkatkan AKM kita di sekolah? Nah, di sinilah peran kita membiasakan diri membuat soal yang berbasis literasi dan numerasi tadi. Nah, tadi kita bunyikan AKM, jadi kita flashback sedikit dengan AKM. AKM itu bagian dari asesmen nasional. Teman-teman mungkin sudah pada tahu, ini hanya ingin mengingatkan lagi. Jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu dilaksanakan dengan 3 instrumen yang sudah kita sering dengar. Instrumen yang pertama yaitu AKM-nya sendiri. AKM ini berhubungan dengan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid, jadi ke peserta didik. Kemudian survei karakter tadi, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid kita. Dan yang ketiga instrumennya adalah survei lingkungan belajar yang kita isi sampai 44 soal, tapi dia tidak KB, beranak banyak ya. Nah, itulah dia. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di secara keseluruhan sekolah kita atau satuan pendidikan. Nah, ini slide yang kita sediakan. Kita masuk ke slide yang disediakan oleh BBL Medan yang kemarin. Dia bilang nggak mau mengotak atiknya, takut nanti salah. Nah, ini dia. Oke, udah tadi Bu ya. Nah, AKM sebagai pengganti dari ujian nasional, tetapi perannya tetap sama, yakni untuk mengevaluasi prestasi dan hasil belajar peserta didik secara individual. Nah, individual di sini kan kemarin kita tidak bisa memilih anak. Kalau bisa memilih anak, semua sekolah akan memilih anak yang baik-baik, anak yang bisa kita ajak kerjasama. Tapi ini diajak oleh sistem, sehingga kita perlu untuk menyiapkan anak kita dari kelas 10 supaya dia mengisi literasi dan numerasinya bagus, sehingga AKM sekolah kita bagus, rapor kita juga bagus. Nah, kemudian menyajikan beragam masalah dengan konteks yang berbeda-beda. Nah, di soal AKM itu seperti itu, yang nantinya diharapkan mampu untuk dituntaskan oleh peserta didik berdasarkan kemampuan
literasi dan numerasi yang mereka miliki. Kemudian lebih menekankan pada dua konteks dasar. Pada AKM itu poin terbesarnya literasi dan numerasi. Kalau kita sendiri mungkin sudah puyeng dengan melihat soal panjang-panjang, bila orang tipenya ya Bismillahirrahmanirrahim, jawabannya A kan gitu. Nah, jangan sampai anak kita juga seperti itu nantinya. Maka kita Bismillah, kita siapkan anak kita mau membaca, mau mengerjakan soal itu, sehingga dia nggak asal jawab A, B, C, D seperti Mida tadi, ya. Nah, kemudian kompetensi literasi itu diharapkan bahwa kemampuan membaca anak, menulis, dan mengolah informasi serta pengetahuan yang dimiliki dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal begini, karena bila mau tanya nih sama rekan-rekan semua, mading kita itu alhamdulillahnya regulasinya berganti lah, sekali sebulan atau sekali beberapa periode. Tidak tanya pada diri kita atau kita semua di sini, apakah kita membaca isi dari mading karya anak kita itu? Apakah pernah Bapak Ibu memang menyempatkan diri membaca atau memahami apa yang mereka buat? Apa pernah itu pernah? Apakah sering ya? Nah, apakah pernah bersengaja nggak untuk mencari tahu apa ya mading hari ini, bulan ini? Paling lewat ya, terlihat. Oh, gambar foto saya ada, begitu. Bisa maksudnya foto yang ini. Oh, ini siapa lagi? Oh, ini lucu nih foto ini. Itu kan. Nah, jadi dari kita juga meningkatkan kita gurunya membaca apa ada hal yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang karena tidak kebetulan orang duduknya di perpustakaan, jarang-jarang udah lihat juga kawan-kawan yang datang duduk manis untuk membaca, ya kan? Mungkin membacanya lewat handphone sekarang. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, yuk kita mulai. Kita baca buku yang bagus-bagus yang sudah dibeli oleh Dana Bos. Itu banyak itu buku-buku. Dan ada buku-buku dari yayasan kita. Ternyata ada Pak Arbor juga yang nulis buku banyak. Saya terkejut. Yang nulis buku ini, oh Pak Arbor yang nulis. Itu pun udah setahun saya duduk di perpustakaan. Karena saya lihat ada buku mungil terselip pas saya lagi mau sekolah ngarah. Nah, arti dari diri saya juga kurang untuk literasi. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi numerasi ini, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai kompleks masalah peserta didik dalam sehari-hari. Tadi kan contohnya ke kita sendiri nih, ada nggak kita di sini? Nah, kalau ini misalnya kita akan ke peserta didik. Kalau anak-anak, misalnya kalau kita belajar, saya contohnya Midan nih, dalam belajar IPAS, makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau dalam pikiran Midan yang bilang kita itu cuma baca-baca aja, baca ekosistem dan segala macam. Tapi ternyata kita bisa membuat numerasi dari makhluk hidup dan ekosistem. Bagaimana? Berarti kita tanya dari cerita ini bla bla bla, berapa jumlah produsen ini, itu kan udah matematika, udah numerasi. Nah begitu. Jadi kita rubah mindset kita. Literasi itu tidak hanya bahasa Indonesia dan numerasi itu tidak hanya matematika. Nah begitu. Kemudian ini yang tadi Bapak Ibu, AKM itu bentuk penyederhanaan dari UN yang mengacu pada PISA tadi, itu bahasa Inggris. Bapak Ibu baca sendiri aja ya. Ada fakta lidah ini ya kalau dilihat ini. Nah, kemudian jadi pesan dari pemateri yang saya ikut, jadi AKM itu panjang-panjang ngeluh semuanya. Dan kenapa sih soalnya begitu panjang-panjang dan rasanya ada materi yang disampaikan keluar. Karena kita jadi pengawas kita bisa intip kan. Tapi jawaban dari mereka, Bapak Ibu jangan meremehkan soal AKM. Itu bukan soal yang asal guru A buat, guru B enggak. Itu sudah diteliti. Itu sudah berdasarkan PISA, sudah internasional katanya gitu kan. Nah, jadi jangan diragukan. Jadi jangan ditambahkan ke mindset anak bahwa AKM itu memang panjang memang gitu nah soalnya, bukan begitu. Tapi AKM itu memang soalnya membuat anak ibu berpikir kritis supaya anak ibu cerdas,
supaya anak ibu bisa nanti berpikir kritis di luar juga. Nah begitu, jadi nggak lagi panjang-panjang yang emang gitu nah. Tapi makin mantap pikiran anak kita keluar dari ngerjain soal itu. Iya panjang-panjang kali pusing kan. Nah itu kita tambah lagi, iya nak memang gitu nak soal itu. Nah, kita rubah konsep yang seperti itu. Nah kemudian mengapa AKM dilaksanakan di tengah jenjang nanti di kelas 11? Ini mungkin untuk rekan-rekan guru yang baru nanti dilaksanakan kelas 11 seperti yang Bapak sampaikan di bulan September insya Allah ya Pak. Ini untuk memberikan waktu bagi kita sekolah, guru untuk melakukan perbaikan sebelum siswa tersebut lulus. Ya, nanti setelah kelas pemahaman minor ini kelas 11 dia dites. Ketika keluar hasilnya ternyata anak kita literasi numerasinya rendah, maka di kelas 3 kita benahi. Seharusnya begitu. Nah, gitu ya. Maka dilakukan kelas 11. Kenapa nggak di kelas 10? Kalau kelas 10 dia belum tahu, belum mengenal sekolah kita bagaimana, gurunya bagaimana, ilmunya belum. Maka dilakukan di kelas 11 karena ini juga bagian dari evaluasi sekolah kita. Ya, semua aspek yang tadi itu instrumennya, literasi numerasi atau KM. Yang kedua tadi survei belajar ya. Survei belajar tadi ya, gitu. Nah, kemudian supaya tidak dapat dijadikan sebagai alat seleksi bagi siswa yang mana akan menimbulkan rasa stres bagi anak-anak dan orang tua. Nah ini tidak dinilai persiswanya kan diacak, jadi kita tidak ada ibaratnya membebankan anak. Nanti lainnya aku jawab begini-begini, nanti aku kena marah ya, begini ya. Atau aku menimbulkan pusing anak itu mau ujian ini, mau ini, enggak. Ini nih ibaratnya kita mengisi kayak psikotes dengan senang hati, sejujur-jujurnya gitu ya. Nah, kemudian ini sudah kita skip ya teman-temannya. Nanti bosan teman-teman dengar nih. Langsung ke ini juga materi. Nah, hasil AKM-nya. Hasil AKM akan muncul di rapor pendidikan kita itu kan perlu intervensi khusus, dasar cukup mahir. Ada warna-warna hijau, kuning, merah. Dan yang paling kita khawatirkan itu kan merah. Nah, kalaupun kita dapat biru itu kita harus khawatir. Takutnya tahun depannya kita turun jadi kuning, habis itu turun lagi jadi merah. Nah, jadi ini hasil AKM tersebut ya di rapor mutu sekolah kita. Nah, komponen AKM itu, nah ini pengenalannya. Komponen AKM itu terdiri dari konten, konteks, dan tingkat kognitifnya. Kontennya ada literasi membaca itu berupa teks informasi, nanti kita tunjukkan contohnya. Kemudian teks informasi ataupun teks fiksi. Fiksi itu hayalan ya, karangan. Nah seperti itu boleh. Kemudian numerasinya boleh bilangan, boleh pengukuran dan geometri, ini Bu Mia banget atau Bu Nana. Data dan ketidakpastian, aljabar, nah seperti itu. Grafik, tahun berapa ada peningkatan bla 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 itu kan, nah seperti itu. Kemudian konteksnya, literasi membaca dan numerasi itu bisa personal, sosial budaya ataupun saintifik. Nanti ada contohnya ya. Kemudian tingkat kognitifnya, kalau literasi membaca, dia menemukan informasi di dalam teks bacaan itu, sehingga jawabannya sebenarnya ada di teks bacaan itu. Kalau anak itu mau membaca dan dia tidak gini, karena anak-anak kita ujian tadi, mohon maaf, dia minimizekan HP-nya, dia ketik soal kita, pindah ke Google langsung dapat jawaban. Makanya kita akan menghindari soal-soal yang seperti itu supaya anak itu berpikir, bernalar untuk menjawab soal kita. Memang rempong dan memang kita harus kerja keras. Kemarin yang kerja kerasnya 100, berarti mulai hari ini kerja keras kita harus 200 gitu, supaya anak-anak kita bagus sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian literasi membaca itu bisa evaluasi dan refleksi, dan tingkat kognitif untuk numerasi itu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah untuk kurma kita pakai teori yang terbaru kan, bukan teori belum lagi, lupa jadi minat namanya teori terbaru. Kalau belum kan pemahaman itu baru C2, membaca informasi, mencari informasi
itu C1. Kalau sekarang kalau di Kurmer pemahaman itu sudah C4. Itu sudah tingkatnya ya. Tidak lupa siapa zaki apa gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, nah, untuk teman-teman kalau untuk soal semester kita mungkin sudah diarahkan oleh kurikulum untuk membuat pilihan ganda. Itu sudah terbiasa sekali kita membuatnya. Nah, bagaimana kalau kita variasikan pada soal ulangan atau soal latihan anak-anak Bapak Ibu? Pilihan ganda siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dan satu soal. Itu memudahkan kita untuk mengoreksi paten hasilnya. A benar-benar nilainya kan gitu ya. Kemudian pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi AKM itu ada soal yang seperti ini. Jadi kalau ikut diklat kemarin kita variasikan jenis soal kita. Kemudian menjodohkan, ya. Soal menjodohkan ini siswa menjawab dengan cara menarik garis boleh dari satu titik ke titik yang lain. Ini biasanya kita temukan di SD kebanyakannya. Nah, tapi sebenarnya sekarang sudah boleh tingkat SMK. Tapi menjodohkan bukan berarti yang muda-muda yang kita gini jodohkan 1 tambah 1 sama dengan 2 cari yang lain. Bukannya seperti itu. Memang kita harus sesuaikan dengan tingkatan kita. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian isian singkat. Beda ya dengan esai. Isian singkat ini kayak bahasa Inggris biasanya lihat tuh. Bla 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 bla. Nah gitu kan. Itu isian singkat. Itu boleh. Jadi variasikanlah soal kita mulai hari ini. Kemudian uraian. Nah, ini seperti menjawab penjelasan esai. Nah, anak ibu nah, Bapak Ibu. Kan kalau kita soalnya tadi udah contohkan apa yang dimaksud dengan buah apel, kan tinggal jawab buah apel bulat ini begitu. Kita biasakan anak itu jelaskan rupa dari apel. Tentu banyak pemikiran anak-anak itu akan keluar. Bulat mungkin dia pernah beli yang bulat, pernah oval, warna merah, hijau dan sebagainya. Kan panjang jadinya. Memang kerja keras kita jadi mau mengoreksi. Tapi itu salah satu dari bagian AKM. Iya, literasi tuh. Numerasi nanti. Nah, oke. N ya, yang bagian ini ya Bapak Ibu ya, langsung ke contoh dari LKPD dan soalnya. Nah, kenapa harus kita integrasikan literasi dan numerasi tadi? Karena untuk meningkatkan AKM. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian apa hubungannya dengan LKPD dan soal tadi? Pasti ada hubungannya. Di LKPD biasanya kalau ditarik dan lagi nih orangnya buat LKPD itu ya asal jadi aja nanti judulnya LKPD, judul pembumian, jelas, gitu ya. Nah, sebenarnya dia bilang munafik juga jadinya orangnya. Ilmunya sebenarnya kan nggak seperti itu. Kita harus membuat LKPD yang mencerminkan bahwa LKPD kita itu ada numerasi dan literasinya, sehingga layaklah disebut dengan LKPD yang bagus gitu. Jangan asal-asal LKPD, maunya seperti itu. Kita semua mau yang terbaik. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini kita mau melakukan yang terbaik itu. Kemudian soal, udah deadline nih. Deadline-nya Jumat, Senin baru kita buat. Iyalah soal kita jadinya soal cepat kaji aja kan gitu. Nah, kalau memang kita komit, kita ingin membenahi, ibaratnya membenahi anak kita ini dan meningkatkan AKM tadi ya, kita harus kerja keras tadi saya bilang. Dari 100 bisa jadi 200. Dari yang kita awalnya mungkin jalan ya boleh kita agak lompat-lompat sedikit dan cepat sampainya gitu ya. Nah ini dia. Nah ini contoh salah satunya. Tidak ambil karena memang ngajar IPAS, contohnya di IPAS ya teman-teman. Aspek IPAS, kalau IPAS ini yang tahu bilang sama Bu Ira sebenarnya, tapi memang agak berbeda dengan mapel umum lainnya. Kami terdiri dari 3 elemen dan 7 aspek. Nah, dari 7 aspek itu harus masuk 3 elemen. Kalau Bapak Ibu kan bukan seperti itu. Elemennya jadi satu judul mapel kita ya, seperti itu. Makanya IPAS agak memang spesial. Nah, kemudian
Kita lihat tujuan pembelajarannya dan judul LKS-nya apa. Nah, judul LKS yang akan kita buat itu karena materinya lingkungan, makhluk hidup dan lingkungan. Kita ingin membuat project ini kita gini teman-teman, biar terarah apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Kita pikirkan dulu project apa dari materi itu sebelum kita membuat LKS-nya atau sebelum kita membuat rancangan pembelajarannya. Nah, insya Allah rencananya untuk semester ini kita membuat ekoenzim. Nah, karena kita dapat dari teman-teman pertanian, kayaknya seru buat ekoenzim. Pengen pula merubah untuk tahun ini. Nah, apa judul LKS-nya? Nah, ini memang hasil kerja tim kami yang kemarin. Ada Ibu Jenny Amdiani, Ibu Oktriva, Ibu Rika Yana, Bu Santi Novita ini dari BMR, kemudian Bu Sri Ramadhani. Jadi nomor 1 Bu Jenny dari SMK 3 ada juga yang kenal ya, Bu Rika Pertanian itu. Nah, kami buat juga LKS-nya aku penyelaman lingkungan. Nanti kalau bagi bidang tidak berubah sedikitnya gitu. Boleh Bapak Ibu kita kalau di kurikulum Merdeka memodifikasi punya orang kan memang diboleh ya. Dari Pak Menterinya aku boleh, dari Pak Sekolah juga boleh kemarin sampaikan kan. Yang penting yang ya gitu ya. Tidak hanya copy paste ya Pak ya. Oke. Nah, contoh diberikan beberapa gambar, ini anak soal ya. Diberikan beberapa gambar, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Ini muatan literasi karena diberikan beberapa gambar, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri. Ini kan sudah jelas tuh literasi. Kemudian contoh berikutnya, diberikan wacana tentang suatu ekosistem. Berdasarkan wacana yang disajikan, peserta didik dapat memahami jenis interaksi yang terjadi di wacana itu. Nah, ini kan karena soal nih, indikator soal kalau kita. Nah, kemudian muatan numerasinya bagaimana? Nah, di sini diberikan gambar infografis seperti gambar nanti soalnya. Peserta didik dapat mendesain dan menghitung jumlah kebutuhan suatu bahan dalam membuat ekoenzim, karena proyeknya nanti arahnya ke ekoenzim. Nah, berarti kan masuk indikator numerasinya. Nah, di situ. Kemudian ini satu aja ya. Nah, ini dia contohnya KPD-nya tadi. Yang samping itu bukan penyelamat lingkungan. LKPD ya, LKPD ini ada ketentuannya, tapi kita nggak bahas. Jadi Bapak Ibu bisa baca, nanti biar share aja materinya. Tentu ada judul ya, kemudian tempat anak menyematkan namanya, kelasnya, kemudian siapa yang buat LKPD itu, supaya bertanggung jawab. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya apa, dan ada petunjuk belajarnya di LKPD. Nah, ini ibaratnya isi dari LKS itu gitu, atau LKPD itu harusnya gitu. Nah, misalnya ini ada ini gitu. Nah, kemudian ada informasi atau ada bahan bacaannya sedikit. Nah, inilah dia tadi soal yang tadi diberikan berbagai macam gambar tadi ya. Nah, mana dia tadi ya? Oke, ya itu ketika beberapa gambar, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, kita buat soal itu di LKPD. Nah, nanti soal itu bisa kita ambil untuk ujiannya lagi. Kalau nanti masih ada ujian, boleh seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang nanti pas ujian dia sakit, tapi dia mengikuti pelajaran kita, dia nggak akan kaget lagi. Oh, soal kemarin dia keluar nih, kan gitu. Atau ibu ada waktu ya modif, boleh. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian nanti ciri-cirinya apa? Jadi di sini nama benda dari atas 1 sampai sekian, atau ada yang tidak tahu. Jadi anak berpikir apa nama gambar-gambar tadi. Kemudian ciri-cirinya mana? Bernapas, yang mana yang bernapas? Ya kan? Ada bayi, ada monyet, ada burung. Kayak gitu. Berarti kan anak-anak berpikir. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya apa?
bergerak, mana yang bisa bergerak, mana yang bisa memerlukan nutrisi. Nah itu anak-anak supaya bisa jawab ini, dia akan membaca. Sederhana, tapi bagi anak-anak ini kerja keras juga mengisi LKPD yang menurut kita cincai atau sederhana gitu kan. Nah, karena ibaratnya karena ekspektasi kita terlalu tinggi dengan anak SMK, sehingga pas dia ujian atau ulangan nilainya jelek kita kecewa. Padahal mereka hebat daripada kita. Mereka harus menguasai 10 mapel, kita 1 mapel. Nah, jadi mereka itu seperti kita di mahasiswa atau siswa kemarin kan pusing juga kan. Nah, makanya ini bentuknya tinggal disimpan aja gini-gini gitu kan. Tapi kalau dia nggak membaca, nggak belajar, dia nggak tahu. Nah, soal yang kedua yang tadi, berikan wacana. Ini biar menarik, pilih gambar yang ada di internet aja. Jangan lupa cantumkan sumbernya dari mana, supaya kita tidak dibilang plagiat. Nah, kemarin dia sepele aja kan beredar di Google, tak boleh, biasakan kita jangan mencuri. Nah, terkejut kami semua di ruangan itu. Apa pula mencuri, kan dilarang di Google. Tapi kita biasakan untuk tidak mencuri. Makanya gambar yang bukan koleksi pribadi, buat sumbernya dari mana. Itu katanya. Ya, karena foto sendiri. Jadi kita kemana-mana, kalau mau ngobrol ekosistem itu kemana bagusnya nih? Ke zoo sana mungkin ya. Nah, foto sendiri. Itu. Nah, ini kan arahannya ya, Mida memberikan yang kalaupun Mida tak mengerjakannya itu dosanya Mida ya. Tapi Mida menyampaikan. Nanti kan balik lagi kan Mida bilang Mida tuh munafik orangnya ya. Teorinya banyak, nggak juga Mida lakukan. Tapi Mida sebagai diseminasi ke teman-teman tentu sama dengan kita ke siswa, tentu kita harus memberitahukan yang benar itu. Ya. Kemudian, nah, lingkungan dan interaksi ekosistem. Di sini ada bahan-bacaan yang kalau anak kita tak biasakan untuk membaca ini, dia tak tahu jawaban di dalam ini kan. Produsennya itu bukan produsen, pengertian produsen yang kita tanya. Di dalam cerita ini, sambil dia menghayal membayangkan ini, padahal mungkin tidak semua anak sama. Ya, ada anak yang membuat tulisan, makanya ada gambar ini, bayangkannya lah. Oh, ada rusa, ada air, ada ini. Nah, begitu. Kemudian tuliskan rantai makanan. Nah, itu nih. Nah, ini dia yang tentang aktivitas 3 indikator soal tadi. Ini ambilnya juga. Ternyata di Erlangga tuh gambar yang diambil itu di internet. Makanya Erlangga juga sering buat sumbernya. Tinggal pindah foto buku Erlangga di Google Lensa itu muncul. Oh, ini dia. Tuh anak dia bilang kita hebat pindah ke sini ya. Nah, gitu. Kalau kita pikirnya anak kita tuh ya nggak tahu apa-apa. Jadi memang kita hebatnya. Nah, ya kita harus merasa hebat kan, bukan kelas kita ya. Nah, kemudian ini juga bahan bacaan, di atasnya wacana, di bawahnya dikasih pemantik gambar-gambar. Nah, perhatikan gambar. Pertanyaannya ini, perhatikan gambar ekosistem dan infografik. Ini dari infografik tentang 10 masalah besar di lingkungan Indonesia. Dihitungnya kita juga udah hitung kemarin. Ini 10. Padahal udah angka 1 sampai sekian kan. Nah, jadi membuat anak tertarik. Kemudian tuliskan masalah-masalah lingkungan yang ada pada anak Anda, identifikasi dari bahan ini, dari gambar ini, sehingga dia nggak lari kemana-mana. Nih, nah ini juga soal latihannya yang membuat anak berpikir kritis dan dia akan ya Allah lah gitu kata Busna. Nah, karena di sini lihat, Bapak Ibu di sini kami kemarin itu kita kritik juga kemarin, jadi kami benahi. Nah, jadi sekarang kita menyampaikan ya benar. Nah, dari cerita ini kami kemarin buat soalnya di sini kami buat misalnya harimau, individu harimau. Dia jenis yang mana? Predasi kah? Mutualisme kah? Kan langsung tahu anak. Ketik aja di Google. Harimau itu jenis interaksi yang mana yang bisa dilakukannya. Jadi ada ide. Ini orang pertanian juga ini yang kemarin. Hebat, mereka cuma bisa. Iya ya, itu aja lah. Ya, itu manfaat kalau kita ikut iklan itu terbuka juga pikirannya. Di sini lihat. Kalau nggak dibaca, zebra, individu 1 dan 3. Kalau nggak dibaca deh, mana kita tahu 1 dan 3 itu siapa?
Jadi anak berpikir lagi, tak mau baca lah dulu. Mana yang satu? Walaupun kami kasih kode pula satu tuh si zebra. Tapi apa jalan ceritanya? Ngapain si kuda zebra nih sama si tiga belum jalan nih? Tentu dibaca. Nah itu harapan dari soal AKM, soal yang kita munculkan nanti ke anak, sehingga anak nggak muak melihat soal AKM yang sesungguhnya. Nah ini. Kemudian soal keduanya boleh ngambil teks yang di atas. Ditambahkan berdasarkan wacana judul tadi, gambarkan 2 rantai makanan yang terjadi. Mau tak mau harus betul-betul dipahami betul bacaannya tadi. Tak bisa dikontek kanan kiri, tak bisa ditanya Google. Tak ada jawabannya di Google. Nah, memang keras jadinya ke anak masih soal, tapi insya Allah mudah-mudahan AKM sekolah kita juga meningkat. Ya. Kemudian ini dia kelengkapan LKS dan segala macam, nanti di-share aja. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan dibaca. Kemudian itu aja. Ini sedikit ada model pembelajaran baru dari kementerian, yaitu refleksi discovery learning. Ini adalah pengembangan dari discovery learning. Nah, ini teman-teman semua. Kalau logikanya hari pertama kita masuk ke kelas langsung kasih BJBL, puyeng nggak kita ngajarin anak? Kitanya dulu, puyeng nggak? Mau mulai dari mana cerita ini? Ya kan? Nah, kalau hasil belajar minder, kita harus discovery learning dulu memang. Anak menemukan dulu. Ya, kita kan diagnostik nih. Oke, itu dilakukan. Model kita apa berikutnya? Satu hari kita diagnostik aja anak itu. Ya, setidaknya kita masukkan sedikit materi ya. Bagaimana caranya? Mau berceramah aja, cerita aja. Tapi kita ada komit untuk menjadi guru yang berkompeten tadi ya. Nah, jadi kita tinggalkan model ceramah ya. Anak nggak ada buku, tapi kan dia punya handphone, dan alhamdulillah sekolah kita atau si tahun ini masih diizinkan apa enggak. Bahkan ada digitalnya. Nah, kemudian buku juga udah datang, kalau udah digencar sama Bu Indah. Jadi anak-anak udah pakai buku nanti. Sehingga discover learning dulu. Kasih tahu dulu materi kita apa. Mau hidup dan lingkungannya. Apa dulu mau hidup itu apa? Jangan-jangan ada yang tak tahu. Ya, kita tak bisa memungkiri anak kita tuh mana tahu dia tak tahu apa itu kalau hidup. Nah, kita kasih dulu dia. Dia belajar discover learning berkelompok, mencari tahu. Kita kasih dulu pemantiknya apa. Gambar harimau berkejaran sama itu, mungkin video. Nah, sehingga anak akan berpikir, oh itu ekosistem apa dan segala macam. Tapi di samping itu kita sampaikan, nanti anak ibu setelah selesai belajar ini kita buat projectnya ekosistem. Sebelum sampai ke tahap buat project ekosistem, anak ekosistem, ekoenzim. Anak ibu kan harus tahu dulu apa itu ekoenzim. Apa yang dibutuhkan, belajar dulu makhluk hidup, belajar dulu lingkungan, biotik, abiotik. Nah, nanti pada pertemuan pertama discovery, pertemuan kedua PBL, problem based learning, kasih masalah lingkungan hidup misalnya. Kemudian barulah anak-anak menggali lagi apa yang terjadi dengan sampah dan segala macam. Baru kita arahkan, belajar sampah. Baru kita arahkan, masuklah dia. Besok kita BJBL lagi anak. Dijelaskan ke BJBL anak ngerti ya. Besok kita buat project ya nak. Bawa bahan ini. Baru masuk kita ke projectnya. Nah, di kelas kan gak mungkin juga. Nih, mungkin ada yang bisa 1 hari tuntas projectnya. Tergantung waktu dan materi apa. Kalau memang kita butuh waktu berbulan, maka kita buat anak itu membawa dulu bahannya apa dan segala macam. Nanti baru di luar jam belajar. Nanti ada model-model contohnya yang itu terpotong di PJBL. Selain kita juga untuk mengisi PMM, yuk mari kita sering ikut webinar ataupun seminar. Karena kalau nggak kita jemput sendiri, nggak ada di dunia ini yang mau mengantarkan begitu aja. Nggak ada gratis di dunia ini kan. Jadi yuk kita berusaha tingkatkan kompetensi kita masing-masing dengan cara kita. Mau webinar tengah malam, hari Minggu, Sabtu, di sela-sela kita ngobrol segala macam, semuanya merdeka.
Nah, demikian, mohon maaf jika ada dalam penyampaian diseminasi ini yang tidak pada tempatnya, yang menyakiti teman-teman, yang salah ilmunya, yang sengaja ataupun apalagi tidak sengaja, dan mohon maaf ya. Terima kasih banyak waktunya. Silakan diminum apa yang sudah ada di depan rekan-rekan semua. Kalau kurang menambah kompetensi saya pribadi. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan untuk diri Mida dan untuk rekan-rekan, dan bisa juga untuk bersumbangsi sedikit untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita yang INM itu. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gini loh, Ndak. Pada Bu Mega yang sudah memberikan diseminasi dengan materi yang luar biasa ya. Bu Mega, tangan Bu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dari sampaikan, saya menambahkan saja seperti yang disampaikan oleh Bu Mega tadi. Apa namanya? Terkait dengan ini jangan menjadi beban bagi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tinggal Bapak Ibu mengcombine saja ya pengetahuan yang sudah Bapak Ibu peroleh dari berbagai pelatihan. Contoh misalkan yang paling dekat kemarin itu yang diselenggarakan oleh PDRI ya Bapak Ibu. Jadi untuk soal ini ya tinggal Bapak Ibu buat, tadi kan ada soal fiksi dan ada soal informasi. Tinggal Bapak Ibu buat yang apa namanya, yang Microsoft Edge. Jadi Microsoft Edge menggunakan asisten, Microsoft Assistant atau pilot Microsoft. Jadi itu Bapak Ibu tinggal nanti buatkan soal untuk AKM itu saja. Jadi jangan dibuat jadi beban. Sekarang makanya ilmu teknologi itu membantu kita. Jadi sebenarnya kan anak-anak kita itu pasti mereka juga mereka kan berproses ya, sehingga dengan banyaknya aplikasi, banyak teknologi itu sebenarnya fungsi kita sebagai fasilitator. Jadi kita tetap satu langkah pasti lebih maju daripada anak-anak kita. Jadi jangan takut. Dan sekarang justru kita membantu mereka bagaimana menggunakan ilmu teknologi itu. Itu yang kita ini karena oleh karena itu kan tadi kadang kita membuat soal. Ini saya mau koreksi nanti Bapak Ibu ya. Membuat soal, apakah soal yang saya buat itu sudah benar? Satu. Yang kedua, kadang kita membuat soal, kita sendiri tidak tahu apa jawabannya ini benar apa tidak. Ada kemungkinan seperti itu kan. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi sekarang yang berhubungan dengan numerasi, itu secara otomatis seperti yang disampaikan Pak apa kemarin, Pak Profesor Indarji ya, salah kemarin itu. Pak Ibu, Pak ekonominya. Yang dari PDRI itu Pak, yang dari orang Dunia itu kan? Iya. Pak Eko namanya. Eko Indarji. Kalau nggak salah Pak Indarji. Ya itu Bapak yang itu ya, Bapak itu artinya itu Bapak Ibu juga analisis soalnya ada. Jadi nggak perlu itu aja gitu. Artinya sekarang tinggal seperti yang didefinisikan oleh Bu Mida, tentu ini kan dari BPM, susah ya, ya. Pasti kan mereka ini kan perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek. Jadi apa yang mereka sampaikan ini adalah ilmu yang yang bermanfaat bagi kita. Contohnya Bu Mida, oh ini loh yang ini loh yang grafik, ini loh yang berbentuk angka, ini loh yang berbentuk analisis atau apa gitu. Jadi kan
bisa kita nanti tinggal pilih menyesuaikan sama mapelnya masing-masing gitu. Iya. Baik Bu Nela, mohon maaf tadi Bila janji mau melihatkan contohnya ya. Tapi Bila yang sendiri yang terlupa. Maklum faktorku. Gua nggak ada maksudnya. Itu ya. Nah ini teman-teman, ini lebih ke bawahnya tadi kiranya. Nah, udah sambung lagi lupa tadi yang udah habis ya. Ini kontennya numerasi. Nah, kontennya numerasi itu pengukuran yang masuk yang mana kontennya ini. Tadi kan ada pilihannya tuh yang di slide yang ini tadi. Kita nggak berpatokan yang mana biar kita tuh nggak kemana-mana buat soal kan gitu kan. Nah, kontennya kan bisa pilih yang literasi mau numerasi. Kalau kita mau pilih yang numerasi, patokannya 1 sampai 4. Mau bilangan, pengukuran geometri, data dan aljabar segala macamnya. Ya, yang 4 itu. Nah, cara kami kemarin memasukkannya begini. Jadi kontennya apa dulu? Mau numerasi atau literasi? Nah, numerasi. Berarti pemilihannya 4 tadi. Ini pengukuran dan geometri maksudnya. Kenapa ini pengukuran? Ya, karena nanti ujung-ujungnya mengukur banyak. Nah, kayak gitu ya. Tingkat kognitifnya apa? Level 2. Karena di sini pilihannya begini. Level 1, level 2, atau level 3. Tingkat kognitif untuk numerasinya. Kalau level 1 pemahaman aja. Kedua, penerapannya. 3, penalaran. Ya kan? Nah, karena kita nggak pakai rules lagi ya sekarang. Nah, ini dia. Di sini ada langkah pembuatan ekoenzim untuk wadah kapasitas 1 liter. Jadi mau tak mau anak tuh harus lihat apa yang kita berikan. Gambar ini, urutannya dibacanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia ya. Ini ada sumbernya ya Bapak Ibu ya. Berbagai sumber jawabannya. Berarti ini beredar di mana-mana. Kemudian berdasarkan infografis di atas, nah, jika Danau ingin membuat ekoenzim dengan menggunakan wadah ukuran 2000 ml, kalau itu kan 1 liter, 2000 ml, air bersih yang diperlukan Danau berapa? Berarti mau dibaca dulu langkahnya. Nah, ada di Google jawabannya kan? Nah, berpikir nggak dia menghitung? Berpikir, ini numerasi. Itu dia. Kemudian contoh berikutnya. Ini yang literasi membaca. Nah, karena kita mengambil teks informasi itu dari Google. Ya ini dia, analisis geologi menjadi ketua bumi. Nggak mungkin ini tidak bisa sekarang ya. Berarti kita ngambil yang mana tadi? Tidak, tim maksudnya. Berarti kita mengambil teks informasi bagian literasinya. Kalau karangan yang tidak nyata berarti fiksi ya. Nah, di situ kita harus ini dulu, pilih, pastikan hati kita mau buat yang mana dulu. Baru kita terarah mau buat soalnya yang mana satu. Ini semuanya di Google. Ini. Nah, berdasarkan wacana di atas, pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini. Nah, pertanyaannya cuma simpel, pilih yang benar. Tapi gimana tahu jawaban benar kalau nggak dibaca? Nah, makanya mengeluh anak tuh panjang kali berut. Ibaratnya itu ya Bapak dalam Minang, senyum jadinya Bu Mela. Kami Bu. Nah, gitu. Kemudian jawabannya kalau lebih dari 1 buat. Jangan kita buat anak bingung. Kemudian daripada bingung nanti bonus. Kita lupa buat instruksi. Jangan biasakan memberikan reward tanpa ada usaha anak itu, tanpa ada kerja kerasnya. Jangan hanya mudah sekali kita memberikan reward, jangan. Nanti kita akan digampangkan anak itu. Itu katanya. Sedikit kasih reward, sedikit reward. Ah, jadi bonus gini. Kalau tidak ada jawabannya tuh, bonus tuh. Terbiasa mindset dia sampai besar seperti itu. Nah, kemudian yang ini numerasi lagi. Ini level 3, berarti udah tinggi nih ya. Data dan ketidakpastian. Judulnya terpotong itu, tempat itu. Perhatikan diagram. Diagram apa?
tren aktivitas gempa hingga akhir 2022 berikut. Ini karena materinya tentang gempa bumi ini. Jadi kami ambil tentang gempa bumi. Ada gambar di internet, sekarang ini apa yang mau tanya? Tapi sumbernya pasti. Nih, ada sejak tahun 2013 ada tren peningkatan aktivitas gempa bumi di Indonesia. Gambar 2 ini diambil dari ini ada. Ini angkanya 2008 sampai 2022. Ini kalau dia baca grafik, belajar matematikanya, itu puyeng anaknya lihatnya. Tapi dia kita ada SMK, berarti kita boleh munculkan seperti ini. Ini jumlah kejadiannya berapa, gempa buminya, ini tahunnya. Yang ditanyakan dari data di atas, tentukan jumlah peningkatan terjadinya aktivitas gempa bumi pada tahun 2013, berarti patokannya ke sini ya, dan tahun 2020. Gimana caranya dia tahunya itu? Ada naik turun, kalau naik aja sama pikir juga, maka pandai kita mengolah dari gambar itu. Pertanyaannya nggak perlu panjang, tapi membuat anak kritis, ya. Nah, jadi inilah numerasi itu, simple tapi butuh berpikir. Ini ya Bu Nela ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau Bu Nela nanti berapa helai rambut yang sudah terpotong supaya gede, gitu ya, maaf ya Pak bercanda. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan Bu Ira. Saya sebenarnya nggak bertanya sih Bu, cuma menambahkan sedikit aja. Iya, Kalau tadi kan Bu Nela menyampaikan bahwasanya numerasi itu tidak harus angka, tapi kalau pemahaman saya numerasi itu adalah dalam bentuk angka soalnya Bu. Jadi tapi bukan dalam konteks Ibu saya mengajarkan matematika atau yang sesuai Ibu mengajarkan tidak, tapi menurut materi yang Ibu ajarkan. Misalnya kalau materi seni budaya, nah apa kira-kira yang memang ada di situ bisa kita buat soal yang dalam bentuk kita itu mengajak anak-anak itu berpikir ya dalam berhitung gitu. Kemudian tadi pengukuran dan segala macam jabar gitu kan dari situ. Jadi bukan tidak harus angka, tapi kalau numerasi itu harus angka. Nah kalau untuk soal seperti apa ya tentu Bapak Ibu sendiri yang tahu, itu kan mata pelajaran masing-masing. Termasuk bahasa Inggris sendiri pun memang itu harus ada numerasinya. Nah itu ya angkanya kita lah yang mikirkan. Kalau kami ya tadi bisa contohnya seperti makhluk hidup, jumlah populasi makhluk hidup misalnya seperti itu. Kemudian kalau itu menghitung ya pada pelajaran kita matematika nanti termasuk ke arahnya anak-anak bisa menghitung. Nah apalagi matematika. Apalagi matematika itu juga kemarin di IPA sana kan kumpulan banyak guru kan, ada guru PKN dulu juga mereka menyampaikan. Karena kita nggak terbiasa terbiasa. Tapi kalau memang sudah dimulai mungkin nanti apapun misalnya kayak tak Pancasila entah apanya entah yang dibuat matematika gitu. Kita itu bisa keempat tadi itu yang menghitung aljabar, geometri dan segala macam. Iya, benar. Nah contoh yang Mida tadi itu bukan mapel matematika, tapi mapel IPAS, materinya gempa bumi. Dia tuh mikirnya kemarin itu sama rekan-rekan tuh kita dapatnya gempa bumi nih. Jadi kami lihat aja di Google awalnya gempa bumi. Nah kalau grafiknya seperti itu, bisa diakalin nih buat soal. Itu aja. Jadi nggak harus yang hitung-hitung awal. Itu benar. Mungkin tambahan. Boleh Pak, silakan. Jadi Bu Nela, sebenarnya kita dulu waktu sekolah juga hanya mungkin guru kita kan bahasanya kan seperti ini. Sebenarnya ada kalau di praktek biologi dulu kan itu ada yang mengenai ekosistem terkait dengan habitat makhluk hidup gitu kan. Jadi kita disuruh lempar segi 4 itu. Nanti binatang apa yang berjalan nanti kita hitung. Contoh itu Bu, kalau misalkan luas satu lapangan itu sekian kali sekian meter. Nah berapa jumlah populasi jangkrik, kemudian belalang dan lain sebagainya. Ini contohnya Bu. Tapi nanti bisa lebih naik lagi soalnya. Contoh misalkan setiap daripada setiap 5
naik 5 derajat ke atas itu nanti perubahan tekanan udara itu kan berubah, sehingga binatang yang ada di bawah akan berbeda dengan yang di atas. Itu sama seperti misalkan daerah subtropis dengan tropis. Jadi semakin ke atas itu nanti kita ketemu dengan daerah gurun, kemudian dan sebagainya sampai puncaknya itu es. Nah pasti jumlah populasinya berbeda. Jadi itu kan terhubung itu antara ilmu geografi, kemudian ilmu matematikanya, kemudian ada biologinya. Nah kalau kita hubungkan nanti terkait dengan mau ke reaksi kimianya ada. Nah makanya di biologi itu kemarin kan ada juga itu misalkan respirasi sel ya, dimana terbentuk misalkan O2H2O dan lain sebagainya. Contoh seperti itu relasi ada hubungannya. Itu Bu Nela. Nah kalau di BMR pun mungkin bisa dikaitkan dengan sejarah. Berapa jumlah prajurit yang sebenarnya yang terbunuh dalam peristiwa perang ini dan perang ini. Contoh Bu, kalau misalkan berapa terjadi perang yang bertahun itu kan ada itu. Berapa misalkan kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, berapa persen kerusakan yang dilakukan pada perang ini dan sebagainya. Misalnya buat kue juga bisa ya, makanya bahan yang dibutuhkan sekian. Maksudnya kalau kita mau buatnya 2 atau 3, dia butuhnya berapa banyak kan bisa juga kan. Misalnya kalau di BMR kan tidak harus sejarah ya Bu. Menilai mungkin ada makanan atau apa gitu kan. Takarannya. Nah, Jadi ada juga kemarin masuk seperti ini kan kayak matematika bentuknya. Grafik. Ya. Cuman membaca grafiknya. Cuman anak harus paham juga apa ini maksudnya kan gitu kan. Dari grafik itu kurva permintaan adalah grafik. Nah gini. Kadang-kadangnya kita seni dalam membuat soal ini ada sedikit embel-embelnya lah, sesuai karakter kita masing-masing lah ya. Perhatikan kurva permintaan berikut, bisa aja langsung soal dari kurva ini. Tapi kalau seni tersendirinya misalnya nih, udah jelas nih misalnya. Atau kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen. Ini kan sudah membuat anak itu membaca harga dan ini. Nah, kuantitasnya. Nah, konsumen dalam kurun waktu tertentu, kan itu. Kondisi garis D2 dapat terjadi jika D2, D1 itu apa, D itu apa, udah berpikir dia. Di situ juga udah timbul dia bernumerasinya. Nah, di sini memang ada ditanyain berapa banyaknya, tapi dia akan berpikir apa ini maksudnya yang D1, D2. Nah, begitu sih Bu. Nah, harus muncul angkanya kayak contohnya tadi kebetulan tahun 2013 ke 2020 berapa peningkatannya muncul memang angkanya sekian, jadi memang anak terus pandai menghitung selain menganalisa itu kan menghitung begitu ya penilaiannya ya. Dan terima kasih tambahannya Bu Ira dan Pak Dery. Ada lagi teman-teman semua? Pas? Oke. Udah ya, terima kasih banyak.